Pengajian Bunda Muslimah Az-Zahra merupakan suatu bentuk perkumpulan dari beberapa kalangan bunda-bunda muslimah berdomisili di Sidoarjo yang mempunyai kepedulian tentang kegiatan sosial dan syiar agama Islam. Pengajian Muslimah Az-Zahra mempunyai moto menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk perbaikan diri sendiri dan lingkungan di sekitar. Pengajian Bunda Muslimah Az-Zahra mempunyai misi menjalin silaturahmi antar sesama anggota pengajian dengan prinsip ukhuwah Islamiyah serta menghargai, menghormati perbedaan, mengedepankan penataan hati menuju muslimah yang kafah atau seutuhnya, dan tafaqquh fiddin, mengerti tentang agama sehingga bisa bermanfaat untuk lingkungan di sekitarnya. Pengajian Bunda Muslimah Az-Zahra mempunyai agenda kegiatan yang bersifat sosial yang akan selalu dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu guna membantu sesama serta memberikan manfaat kepada anggota pada khususnya dan kepada masyarakat luas pada umumnya, terutama dari duafa, fakir miskin, dan anak yatim piatu. Pengajian Bunda Muslimah Az-Zahra didirikan di Sidoarjo pada tanggal 23 Februari 2012. Berawal dari kelompok bunda-bunda pengantar sekolah anaknya di TK Sabilillah, beberapa bunda berinisiatif mengadakan kajian untuk menghindari kegiatan ghibah atau menggunjing di kantin sekolah. Awal berdiri jumlah bunda yang tergabung sekitar 10 sampai dengan 15 orang. Lokasi kajian di rumah jamaah dan berpindah-pindah. Hari pelaksanaan kajian setiap hari Senin atau Kamis. 2013. Milad yang pertama, Az-Zahra dimeriahkan dengan kegiatan khitan massal yang diikuti oleh 35 peserta dan dilaksanakan di Pondok Jati, Sidoarjo. Lokasi kajian di rumah jemaah dan berpindah-pindah. Hari pelaksanaan kajian setiap hari Senin dan Kamis. Jumlah anggota sekitar 20 sampai 50 jamaah. 2014, milad yang kedua Az-Zahra dilaksanakan di Masjid Al-Akbar Surabaya dengan kegiatan memberikan santunan untuk 100 anak yatim piatu dalam gebiar kasih dan berbagi untuk yatim piatu. Peluncuran atau launching website Az-Zahra dan launching sosmed pertama Az-Zahra melalui Facebook. Milad yang ketiga, Az-Zahra dimeriahkan 3 kegiatan sekaligus. Pertama, peresmian Gerah Az-Zahra di Ruko Monro nomor 71 di Jalan Kahuripan Nirwana, Sidoarjo. Kedua, khitan massal bersama 50 anak yatim dan duafa yang ada di Sidoarjo dan sekitarnya. Ketiga, kajian akbar dengan tema Menjadi Muslimah Solihah dan Mulia bersama Az-Zahra dengan pembicara Profesor Dr. Ahmad Zaro dan Ustadz Ahmad Muzaki Al-Hafiz yang berlangsung di The Sun Hotel Sidoarjo. - 2015, program rekrut satu jamaah mengajak satu jamaah. One Get One berhasil mengajak sekitar 400 jamaah hadir dalam kajian akbar. Dalam kurun waktu awal 2015, jumlah jamaah Az-Zahra telah mencapai sekitar 500. Jumlah jamaah sampai 2015 mencapai sekitar 900 jamaah. Jumlah anggota pada awal tahun 2016 telah mencapai lebih dari 1.000 anggota. Lambang Az-Zahra adalah lingkaran bulat, simbol AZ, tulisan pengajian Bunda Muslimah Az-Zahra. Warna pada lambang PBMA adalah dasar lambang berwarna putih polos, lingkaran luar berwarna hijau, lingkaran dalam berwarna merah, simbol AZ berwarna putih. Bentuk lingkaran yang melambangkan simbol bumi sebagai tempat manusia hidup dan mengemban tanggung jawab sebagai khalifah yang mensiarkan agama Islam. Simbol AZ merupakan singkatan dari Az-Zahra yang berarti bunga mawar. Tulisan pengajian Bunda Muslimah Az-Zahra merupakan sekumpulan dari bunda-bunda yang ingin belajar tentang agama Islam. Warna
Putih polos adalah inisial AZ. Putih polos pada inisial AZ melambangkan kesucian, keikhlasan, dan ketulusan. Merah pada lingkaran dalam logo melambangkan semangat untuk selalu menjadi manusia yang kafah dan tafakuh fiddin. Hijau sebagaimana pada lingkaran luar logo adalah perlambangan kedamaian, keluhuran budi pekerti, takwa, dan kesejahteraan. Tujuan Az-Zahra. Pertama, tujuan umum menjalin silaturahmi antar sesama anggota pengajian dengan prinsip ukhuwah Islamiyah serta menghargai, menghormati perbedaan dan mengedepankan penataan hati menuju muslimah yang kafah dan tafakuh fiddin. Tujuan khusus PBMA ialah memberikan manfaat kepada anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, terutama dari duafa, fakir miskin, serta yatim piatu. PBMA mengadakan usaha-usaha sebagai berikut. Pertama, mengelola dan mengembangkan PBMA dengan manajemen yang profesional. Kedua, mengadakan kegiatan pengajian rutin, belajar membaca Al-Quran, fikih, khotmil Quran, halal bihalal, serta peringatan HBI. Ketiga, mengadakan tabungan sukarela setiap sebulan sekali. Tabungan sukarela tersebut akan diterima kembali oleh anggota pada Hari Raya Idul Fitri. Tabungan sukarela ini sebagai sarana pemersatu dan peningkatan kesejahteraan anggota atau menyelenggarakan kegiatan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri, bertempat tinggal di Bumi Citra Fajar. Saya sangat senang sekali bisa ikut Az-Zahra. Saya ikut bergabung tahun 2014, sudah satu setengah tahun, dan dari saya bergabung banyak sekali perkembangannya. Saya bergabung pada saat jemaah masih 70 orang, sekarang sudah sampai, saya agak terharu ya, karena banyak sekali manfaatnya juga untuk saya pribadi. Bertambah teman, bertambah ilmu, saya sangat senang. Makanya bagi ibu-ibu yang baru bergabung, tetap istiqomah. Semoga kita bisa belajar bersama-sama, menambah ilmu kita, agar kita menjadi wanita muslimah yang semakin hari semakin baik. Saya punya pengalaman pribadi di bergabung di Az-Zahra ini. Awalnya Az-Zahra kan rutin di Masjid Al-Ihsan Pondok Mutiara. Semakin hari jemaahnya saya lihat semakin bertambah, dan masjid itu tidak mencukupi lagi. Dalam batin saya, masjid di daerah rumah saya besar dan tidak begitu banyak digunakan untuk umum. Mungkin suatu saat bisa dijadikan tempat untuk Az-Zahra di sana. Ini ternyata keinginan saya itu dijawab. Ustadz ternyata melihat itu, karena pada saat jalan ke BCF, dia melihat Masjid Nur Anwar. Setelah kita ngaji di Nurul Anwar, ternyata jamaah Az-Zahra semakin bertambah banyak. Saya sangat senang sekali. Itu saja kesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Khadijah, saya di Buduran, Sidoarjo. Saya sudah ikut Az-Zahra ini 1 tahun, sejak tahun 2015 lalu. Awalnya sih memang saya berpikiran untuk mencari waktu atau mengisi waktu luang di sela-sela saya kesibukan di rumah seperti itu rumah tangga. Saya pikir apa ya yang bermanfaat untuk diri saya secara pribadi maupun untuk keluarga saya. Kemudian saya dengar ada teman yang ngasih tahu, ini loh di Sidoarjo ini ada Az-Zahra. Dia majelis taklim yang banyak ibu-ibu muda di sana. Saya pikir bukan masalah ibu-ibu mudanya, tapi di mana kita bisa berkumpul dan menerima ilmu, tolakul ilmi kalau istilahnya Pak Ustadz begitu.
begitu saya gabung awal, saya sebetulnya agak minder juga. Ini acara kok keren-keren banget nih. Biasanya kita kalau ke majelis taklim itu kan kebanyakan memang mohon maaf ini ibu-ibu yang sudah usianya sudah lanjut. Tapi ini saya melihat animo masyarakat juga tuh luar biasa untuk acara. Saya itu pertama kali itu saya dengarkan dari Pak Udal, tausiahnya. Saya langsung jatuh cinta karena penyampaian beliau itu begitu ringan, santai dan mengena. Jadi kebanyakan memang tausiahnya dari apa yang kita alami sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan ibu-ibu atau kehidupan kita berkeluarga. Saya antusias sekali untuk menularkan kegiatan saya ini kepada teman-teman, kerabat maupun tetangga-tetangga saya, dan mereka merasa oke, ini sepertinya bagus gitu ya untuk diikuti. Jadi saya sendiri kalau yang merasakan manfaatnya, saya merasa mencari ilmu agama itu tidak harus yang serius, tidak harus yang kelihatan kalau orang dulu kan, ini kan zamannya ibu-ibu gitu ya, ini kan tugasnya ibu-ibu, tapi saya merasa ini adalah tugas kita semua sebagai hamba Allah untuk mencari ilmu. Jadi saya menularkan kepingin sekali semua yang saya kenal, keluarga saya, tetangga saya, teman-teman saya juga ikut bergabung di majelis taklim. Kalau saya pribadi secara pribadi, manfaat yang saya rasakan selama ini, saya berubah menjadi lebih baik. Yang tadinya mungkin saya gampang sekali emosi, sekarang saya bisa lebih banyak bisa menata hati, bisa berdamai dengan hati. Kalau dari suami saya bilang, sekarang mama jadi lebih bagus ya, secara emosional, secara personal itu jauh lebih bagus. Teruskan ngajinya. Hari ini indahnya memaafkan. Indahnya memaafkan. Karena perintah di agama itu Bunda, tidak ada perintah minta maaf. Ya napa Ustaz? Tidak ada perintah minta maaf di dalam agama itu. Dosa itu lah. Yang diperintahkan itu memaafkan. Jadi Bunda, orang minta maaf itu tidak diperintahkan oleh agama. Yang diperintahkan itu memaafkan. Dan perbandingan pahalanya adalah kalau orang minta maaf dapat 1, Iya. dan orang memaafkan dapat 1000. Kenapa orang memaafkan pahalanya jauh lebih besar dari orang yang minta maaf? Karena memaafkan jauh lebih berat daripada orang yang minta maaf. Kenapa demikian? Karena lumrahnya orang yang memaafkan itu Bunda adalah orang yang disakiti, orang yang dizalimi. Bunda-bunda semua pernah disakiti enggak? Pernah disakiti enggak? Jarang atau sering? Yang paling sering menyakiti siapa? Ya orang yang paling ada sering di sekitar kita Ustaz. Maka kalau hari ini kita lapangkan dada kita, kita lampahkan hati kita untuk memberikan maaf kepada orang lain, dialah orang yang pertama kali masuk surga.